Kembali lagi di acara Barbar BEM Vapet yang kali ini bersama dengan Waduk BEMK BEMIKA. Belajar bareng BEM Vapet dan Wacana Edukasi BEMK BEMIKA. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang keunikan susu dimulai dari terciptanya susu sampai menjadi produk olahan siap konsumsi. Jadi susu diciptakan atau diperoleh dalam bentuk cairan dari kelenjar mamai betina. Untuk apa? Untuk diberikan bagi anaknya sebagai sumber makanan dan juga sumber nutrisi. Susu yang sering kali kita konsumsi merupakan susu sapi. Susu sapi sendiri menurut SK Dirjen Peternakan, susu sapi dibagi lagi. Ada susu murni, susu pasteurisasi, susu segar, susu sterilisasi, dan juga ada susu fermentasi. Oke, yang pertama, susu makanan atau minuman sih? Jadi yang benar adalah susu merupakan bahan makanan yang hampir sempurna. Kenapa sempurna? Karena susu sendiri mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, sampai vitamin. Dan semua itu dibutuhkan oleh manusia. Karena itu susu disebut bahan makanan yang hampir sempurna. Bahkan bisa dijadikan pengganti makanan. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai konsumsi susu di Indonesia. Jadi, berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2018, bahwa konsumsi susu di Indonesia pada tahun 2016 hanya mencapai sekitar 4.280.000 ton atau setara dengan 11,8 liter per kapita per tahun. Yang dimana pasar konsumsi susu tumbuh sekitar 6,6% per tahun dengan persentase terbesar adalah susu bubuk sebesar 59%, disusul oleh susu cair 20% dan susu kental manis 21%. Sementara itu produksi SSDN dalam 3 tahun terakhir hanya meningkat sekitar 8%. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan mengenai pentingnya mengkonsumsi susu. Jadi, susu itu sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat menahan tekanan darah karena susu mengandung potasium, lalu bisa menetralkan racun dalam tubuh. Lalu yang ketiga, ASI dan kandungan lemak dapat memberikan daya tahan fungsi syaraf. Yang keempat, kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan. Yang kelima, kandungan iodium, lektin, dan seng dapat meningkatkan secara keseluruhan koefisiensi kinerja otak. Lalu yang keenam, ada zat besi tembaga dan vitamin A dalam susu ini memiliki fungsi terhadap kecantikan. Selain itu, kalsium yang terdapat dalam susu dapat menambah kekuatan tulang, mencegah tulang menyusut dan patah tulang. Lalu kandungan magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan sistem syaraf itu tahan terhadap kelelahan. Nah, selanjutnya kandungan seng pada susu ini dapat menyembuhkan luka dengan cepat, dan kandungan vitamin B2 di dalam susu dapat meningkatkan pertajaman penglihatan, serta yang terakhir, minum susu sebelum tidur dapat membantu kesulitan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama aku Salma dari Kementerian Keilmuan Kabinet Bingkai Kita BEM Vapet Unsur. Nah, di sini aku mau jelasin materi tentang asal mula susu. Kalian udah tahu belum asal mula susu dari mana? Nah, kalau belum tahu, dengerin ya penjelasan dari aku. Jadi, asal mula susu itu dari biosintesa susu. Biosintesa susu itu merupakan proses produksi susu yang ada dalam ambing sapi. Oke, untuk manajemen pemerahan sendiri ada 2 pemerahan, yaitu pemerahan secara konvensional dan juga pemerahan secara modern. Pemerahan konvensional sendiri dilakukan oleh manusia langsung dengan ternaknya. Jadi diperah langsung menggunakan tangan manusia. Untuk modern sendiri itu dilakukan bantuan manusia juga, namun dengan bantuan alat berupa mesin perah. Nah, untuk manajemen pemerahan secara konvensional sendiri melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan pemerahan. Persiapan pemerahan sendiri
yaitu terdiri dari pembersihan kandang, pembersihan ternak, dan juga persiapan alat untuk memerah. Yang kedua dilanjutkan dengan tahap pemerahan itu sendiri. Dan yang ketiga diakhiri dengan pasca pemerahan, yaitu proses melakukan pencelupan puting ambing dengan desinfektan. Dan kemudian cairan susu yang tercecer pada lantai dibersihkan. Susu yang sudah panen pada ternak yang sudah diperah akan dilakukan proses penilaian untuk menguji kualitas susu. Penilaian tersebut terdiri dari penilaian fisik maupun secara kimia. Viskositas susu juga dapat menentukan kualitas pada susu. Apa sih viskositas? Viskositas merupakan tingkat kekentalan pada susu. Nah, pada proses pasca panen susu sendiri itu juga untuk mengindikasi adanya kerusakan pada susu. Kenapa? Bisa saja susu terkontaminasi saat waktu pemerahan. Jadi, perlu dilakukan pasca panen susu, khususnya uji kualitas susu. Maka dari itu, setelah proses pasca panen susu diperoleh produk yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, teman-teman, menurut AAK tahun 1995, kriteria susu yang baik itu setidaknya menyangkut 5 hal. Yang pertama yaitu tidak tercemar oleh bakteri patogen. Yang kedua, tidak mengandung bahan berbahaya atau toksin seperti insektisida. Yang ketiga, tidak tercemar oleh debu dan kotoran. Yang keempat, itu nilai gizinya tidak menyimpang dari kodek atau sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan yang kelima atau yang terakhir itu memiliki cita rasa yang normal, seperti itu. Teman-teman, untuk mengetahui kualitas susu lebih lanjut bisa dilakukan beberapa uji, yaitu ada uji fisik, uji kimiawi, dan uji biologi. Uji fisik itu terdiri dari uji kebersihan, uji berat jenis, uji masak, dan uji alkohol. Selanjutnya ada uji kimiawi yang terdiri dari uji kadar lemak susu dan uji protein susu. Lalu uji biologi susu itu dari seperti uji reduktase, uji katalase, dan breed. Pada kerusakan susu itu ada beberapa tahap, teman-teman. Ada 4 tahap kerusakan susu. Yang pertama ada germicidal period, yang kedua ada souring period, lalu ada neutralization period, dan ada putrefaction period. Yang pertama germicidal period atau germisida terjadi setelah 6-8 jam pemerahan. Lalu tahap kedua atau souring period yaitu tahap pengasaman terjadi 3-5 jam setelah tahap germisida tadi. Dan tahap ketiga atau neutralization period itu terjadi setelah 3 hari tahap dari pengasaman. Dan terakhir ada tahap putrefaction atau pembusukan, merupakan tahap yang terjadi setelah tahap netralisasi, seperti itu. Nah, lalu susu apa aja sih yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Jadi, untuk Indonesia itu sendiri ada beberapa macam susu yang sering dikonsumsi. Ada susu sapi, susu kambing etawa, susu kerbau, susu kuda, susu kedelai, dan susu formula bayi. Nah, pada susu sapi terdapat kandungan vitamin dan juga asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada vitamin A, vitamin B2, kalsium, magnesium, potasium, zat besi, yodium, dan juga seng. Pada susu kambing terdapat kandungan vitamin A, vitamin C, protein kompleks, dan juga ada lemak arachidonat dan lemak linoleat serta asam lemak sebesar 30-50%. Oke, yang terakhir ada kandungan pada susu kerbau. Kandungan susu kerbau ternyata lebih kompleks dibandingkan dengan susu sapi dan juga susu kambing loh, teman-teman. Susu itu bisa kita langsung konsumsi atau juga kita olah dulu, teman-teman. Jadi nggak bosen nih minum susunya.
kalau di pasaran itu banyak banget ya susu yang udah diolah. Nah, beberapa bentuk-bentuk pengolahan susu kita contohin di sini. Ada kayak susu fermentasi, susu pasteurisasi, susu sterilisasi. Lalu bentuk lainnya seperti mentega, susu karamel, es krim, tahu susu, custard, selai, sereal, permen, susu bubuk, susu kental manis, yogurt, dan juga keju. Nah, kalau dari segi pemasaran susu itu merupakan hal yang penting ya teman-teman, karena pemasaran susu itu digunakan untuk pengembangan peternakan selanjutnya. Jadi, jika pemasaran susu itu berhasil, maka peternakan dapat terus berlanjut untuk menghasilkan produk susu yang lebih banyak dan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, pemasaran susu ini terdiri dari 4 faktor. Yang pertama produk, lalu price, place, dan promotion. Produk berarti dari produk itu sendiri apakah susunya baik atau tidak. Terus place adalah di mana susu tersebut akan dipasarkan atau tempatnya. Promotion atau promosi, bagaimana susu tersebut dipromosikan dalam pemasaran, begitu teman-teman. Promosi susu sekarang di zaman sekarang itu tidak lagi sulit karena sekarang sudah zamannya teknologi yang canggih dan banyaknya orang-orang menggunakan sosial media. Jadi kita bisa mengiklankan produk-produk susu di sosial media tersebut. Lalu yang terakhir price atau harga. Apakah harganya sudah bersaing dengan produk-produk susu yang lain? Apakah harganya sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan standar masyarakat tersebut? Seperti itu teman-teman. Dan apakah harganya sudah dapat menutup kebutuhan dari peternak itu sendiri? Selanjutnya ada Standar Nasional Indonesia dari susu. Ini bisa teman-teman baca sendiri di PPT. Di sini ada dari berat jenisnya berapa, lalu ada kadar lemak minimumnya berapa, kadar proteinnya berapa. Ini semua harus dapat dipenuhi agar susu yang dihasilkan oleh suatu peternakan itu menjadikan susu yang berkualitas dan baik untuk dikonsumsi. Seperti itu teman-teman. Berbicara mengenai kalsium, sebenarnya berapa banyak sih kebutuhan kalsium individu itu? Jadi untuk setiap individu memiliki kebutuhan kalsium yang berbeda-beda tergantung dengan jenis kelamin dan juga umur. Kebutuhan kalsiumnya juga bervariasi, ada yang 1000 mg, ada yang 1200 mg, dan sedangkan untuk ibu hamil memiliki tambahan kebutuhan kalsium masing-masing trisemesternya itu 200 mg. Sedangkan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan masih dianjurkan untuk mengkonsumsi ASI eksklusif bagi kebutuhan kalsiumnya. Dari penjelasan aku yang tadi nih teman-teman, siapa sih yang masih gak suka minum susu? Kenapa gak suka minum susu? Ada loh akibat dari kalian yang gak suka minum susu. Yang pertama itu kalian rentan terkena infeksi. Yang kedua, kalian bisa kekurangan kalsium, protein, juga vitamin D. Lalu bisa juga kalian mengalami berat badan di bawah standar atau berat badan yang rendah. Dan terakhir yaitu beresiko terkena osteoporosis. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi mulai sekarang jangan males-males ya buat minum susu, karena susu banyak manfaatnya buat kita. Dan ada akibat juga yang tadi udah aku jelasin kalau misalkan kita kekurangan konsumsi susu kayak gitu. Sekian penjelasan dari aku dan teman aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.